Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unik Alkoruhama dari UPT SD Negeri Talun 5, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan kutipan mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan di atas, mengandung arti bahwa segala sesuatu harus dipelajari, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti mata pelajaran di sekolah, sedangkan yang tidak terlihat dan menjadi tujuan utama dalam dunia pendidikan adalah berkaitan dengan etika atau akhlak. Etika akan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan nilai-nilai kebajikan yang menjadi fokus utama. Dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi pondasi utama, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi murid. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran sesuai amanat Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, kita harus menjadi tauladan dan tuntunan bagi masa depan murid. Dalam proses pembelajaran, terkadang muncul masalah di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa mengatasi masalah tersebut dengan tepat dan benar. Dalam pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung, kita telah memberikan contoh teladan kepada murid cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, dan bijaksana. Kutipan selanjutnya yaitu Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipan Hegel menunjukkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk karakter etis, yaitu membentuk karakter murid yang berbudi pekerti. Dalam modul ini, kita belajar tentang pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan prinsip etika. Menghubungkan kutipan ini dengan modul, saya mengambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga bagaimana membentuk karakter murid dan mempersiapkan individu yang tangguh. Selanjutnya yaitu rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka filosofi Ki Hajar Dewantara sangat berkaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ing Ngarso Sungtulodo, dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan bagi seluruh warga di lingkungannya, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik dan harus dilaksanakan. Ing Madya Mangunkarso,
Hasil keputusan yang diambil dapat meningkatkan motivasi dan inovasi dalam pendidikan, serta tetap berpihak pada murid. Tutpuri Handayani, hasil keputusan yang diambil dapat memberikan semangat untuk menjadi lebih baik. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai seorang guru penggerak, akan tertanam nilai-nilai kebajikan di dalam diri yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar yang prinsipal dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan serta keamanan, kenyamanan, keadilan, dan lingkungan penuh kasih dan sayang. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Coaching yang dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dilaksanakan pada proses 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Diperlukan informasi yang aktual dan sesuai dengan fakta. Kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak terkait diperlukan untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan, sehingga harapannya dengan pelaksanaan coaching yang tepat dapat menghasilkan keputusan yang tepat pula. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan mempermudah dalam memahami kondisi perasaan dirinya sendiri maupun orang lain, dapat mengontrol emosi dalam dirinya, serta dapat melakukan manajemen diri sehingga dalam pengambilan keputusan dalam kondisi sadar diri secara emosional dan berperilaku. Sehingga jika dihadapkan pada dilema etika, mampu berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan hati yang tenang, dan proses pengambilan keputusan dilakukan sesuai langkah-langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, kebenaran, dan lain-lain. Dengan tetap berprinsip dan berdasar pada nilai-nilai kebajikan tersebut, maka keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Selain itu, dalam analisis pengujian keputusan dengan menerapkan 9 langkah harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan sehingga memperoleh keputusan yang tepat. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan terjadi jika dalam proses pengambilan keputusan telah dilakukan dengan tepat, yaitu dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal dan telah dilakukan pengujian ketepatan pengambilan keputusan. Sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik adalah panutan dan tuntunan bagi para murid kita, sehingga dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada kebutuhan murid serta sebagai wujud pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya antara lain, peraturan yang harus dipatuhi menjadi tantangan utama dalam pengambilan keputusan. Peraturan juga kerap menjadi faktor dilema etika. Di satu sisi harus mematuhi peraturan, di sisi lain ada perasaan yang harus dijaga. Sulitnya berkolaborasi dengan pihak terkait jika keduanya tetap memegang teguh pendapatnya. Masih melekatnya suatu kebiasaan juga dapat mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan. Perasaan diri pribadi yang terkadang keputusan yang diambil sudah menjadi kesepakatan seluruh pihak, tetapi tidak sesuai dengan hati nurani. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dalam pengambilan keputusan, keberpihakan pada murid merupakan fokus utama, karena dalam hal apapun yang menjadi tujuan utama adalah pemenuhan kebutuhan murid dengan memerdekakannya dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam memerdekakan murid adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Sesuai kodrat anak yaitu bermain, maka pembelajaran harus mengusung suasana yang menyenangkan, nyaman, dan kondusif. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan dampak yang timbul di masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Apa yang terjadi saat ini, imbas dari keputusan yang diambil memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sosial dan emosional murid. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan harus tepat, adil, dan bijaksana. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Terdapat keterkaitan antara pengambilan keputusan dengan materi modul sebelumnya, yaitu sebagaimana pada filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah tuntunan yang menjadi panutan bagi murid dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kebajikan universal. Dalam pengambilan keputusan haruslah berpihak pada murid dan mempertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid dengan disesuaikan potensi unik yang ada pada murid dengan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Pada proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus dalam kondisi sadar diri, ditunjukkan dengan memiliki kompetensi sosial emosional, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada proses pengujian keputusan, keterampilan coaching sangat diperlukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan informasi yang benar sesuai dengan fakta. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya cukup memahami materi pada modul 3.1, sehingga sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan jika terjadi permasalahan. Berikut penjelasannya. Apabila terjadi dilema etika dan rujukan moral, maka perlu diperhatikan permasalahannya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun, jika salah satu benar dan yang lain salah, maka termasuk ke dalam rujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain
individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengujian pengambilan keputusan diantaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal-hal di luar dugaan adalah dalam pengambilan keputusan yang menjadi hal penting bukan hanya kesepakatan, tetapi juga mempertimbangkan banyak hal, seperti pengujian pengambilan keputusan yang menjadi hal baru bagi saya. Selain itu, hal tak terduga lainnya adalah ternyata terdapat perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral. Keduanya merupakan hal yang berbeda, perlu diperhatikan kepentingannya. Jika kepentingan tersebut merupakan benar lawan benar, maka disebut dilema etika. Dan jika kepentingan tersebut benar lawan salah, maka disebut bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, tetapi pengambilan keputusan hanya mempertimbangkan hasil kesepakatan bersama, sehingga seringkali setelah keputusan diambil, saya masih merasa tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan sangat perlu memperhatikan pengujian pengambilan keputusan melalui 9 langkah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ketepatan keputusan yang telah diambil. Sebelum mengambil keputusan, perlu diperhatikan prinsip dan dasar nilai-nilai kebajikan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana dampak mempelajari modul ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mempelajari modul ini dapat memberikan dampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang benar. Sebelumnya, dalam pengambilan keputusan, saya hanya berdasarkan kepada hasil kesepakatan bersama. Setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan pemilihan paradigma dan prinsip yang sesuai, serta menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Dan yang paling utama adalah keputusan harus berpihak pada murid sesuai yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara pada trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Langgeng Wuri Handayani. Sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat, adil, dan bijaksana. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul ini sangatlah penting bagi saya pribadi maupun saya sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai individu, mempelajari modul ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang ada pada diri saya sendiri, dengan harapan keputusan saya tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, dan tidak membuat orang lain merasa kecewa. Sedangkan bagi pemimpin pembelajaran, mempelajari modul ini sangatlah penting karena pengambilan keputusan harus sesuai dengan langkah-langkahnya sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pemaparan dari saya, semoga menginspirasi. Terima kasih, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.